wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Marisa Sanjaya dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah Indonesia. Ke Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Contohnya seperti minyak bumi dan gas. Awal mula Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Jepang berpikir dan berniat untuk menguasai Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dengan tujuan agar memenuhi kebutuhan industri yang baru saja berkembang di Jepang pada saat itu. Menduduki Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Teijarna van Starkenborg dan Jenderal Heinz Terpoorten menyerah kepada Jepang. Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang. Sejak saat itu, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Kalijati menjadi pintu masuk bagi Jepang, sebab di sana ada landasan udara. Dikutip dari National Geographic Indonesia, serangan terakhir Belanda berlangsung di Kalijati. Jenderal Imamura yang dihubungi Kolonel Shoji memerintahkan agar mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Teijarda van Starkenborg untuk mengadakan perundingan di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Akan tetapi, Letjen Terpoorten meminta Gubernur Jenderal Teijarda untuk menolak usulan itu. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum yang berisi, bila pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Itu isi ultimatum tersebut. Pihak Belanda mencoba mengulur waktu dengan menyatakan hanya Ratu Wilhelmina di Belanda yang punya kewenangan untuk memutuskan, tak memberi banyak pilihan. Ia meminta agar Belanda mengumumkan lewat radio penyerahan diri Belanda. Imamura memberi waktu hingga keesokan harinya. Perundingan di Kalijati itu tak berlangsung lama. Saat itu juga Terpoorten dan Teijarda secara resmi mendatangi dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Keesokan harinya, 9 Maret 1942, Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio. Setelah itu, Terpoorten dan Teijarda digiring masuk ke kamp tahanan sebagai tawanan perang. Teijarda awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Masa zaman kependudukan Jepang, politik, yaitu mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Ekonomi, yaitu menyita aset-aset ekonomi yang penting, seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting milik Belanda. Sosial, yaitu lahirnya Romusa. Kebudayaan, yaitu satu, budaya keras dan disiplin, salah satunya dengan kebijakan Seikere. 2. Berdirinya pusat kebudayaan Jepang dengan tujuan untuk mengawasi karya para seniman dan sastrawan Indonesia pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.